bisa belum? Oke, udah bisa. Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita akan mulai langsung ke perkenalan Ibu. Sekarang sebagai apa di sekolahnya dan sudah berapa lama ada di posisi ini? Saya di SMA Pelangi Kasih, sebenarnya sih wakil kepala sekolah, tapi yang mengurus bagian in charge di yang kurikulum Cambridge, IGCSE, A-level, menangani. Saya VP bagian outreach yang intinya hubungannya keluar lah gitu. Ada VP lain yang ngurus kurikulum domestik lokal, saya yang bagian kurikulum lokal. Jadi kita mix 2 kurikulum begitu. Gitu sih. Oh, oke. Berarti kalau dari segi segmen atau demografi anak-anak yang sekolah di sini tuh itu dari Indonesia aja kah atau dari luar juga ada, Ibu? Sekarang ini sih Indonesia aja sih. Semua orang Indonesia. Gitu. Ibu tadi udah berapa lama di posisi ini? Saya dari 2009. 2009. Oh, Saya oke, berarti saya dosen juga di UPH Karawaci sejak 2007. Jadi setengah di sana, setengah di sini. Tapi saya di sini sebagai sebagai VP ya, yang dari SMA. Ya gitu. Oke. Berarti sudah sangat lama dan sudah banyak menangani berbagai kasus atau dinamika yang terjadi di sekolah ya Ibu ya. Nah, karena tadi aplikasi kami ini berfokus pada screening kesehatan mental, kami pengen Ibu menceritakan sedikit atau mungkin boleh secara detail kalau Ibu berkenan terkait bagaimana penanganan kondisi kesehatan mental siswa di SMA atau di handle oleh siapa hal itu gitu. Kalau berarti ya dari posisi di SMA lah ya, karena di SMA yang lebih masuk ke strukturalnya sih memang gitu. Jadi kalau di sini kita ada bimbingan konseling, BK gitu ya, BK yang menangani anak-anak lah. Ada interview rutin, wawancara rutin dengan anak-anak, setiap anak dipanggil satu persatu, ada jadwal rutinnya gitu, one on one dengan anak. Lalu semua masalah dan ini sih larinya ke itu sih, bimbingan konseling itu BK. Ada beberapa orang yang menangani, ada yang menangani SMP, 2 orang di SMP, 2 orang di SMA gitu. Oke, kalau boleh tahu perbandingan jumlah siswa yang ditangani atau jumlah siswa keseluruhan di SMA sama konselor di BK-nya itu ada berapa, Ibu? Di BK kita ada 4 orang, 2 di SMP, 2 di SMA. Siswanya sendiri sih kita ada 300-an, berarti SMP sekitar kalau setengah-setengah 100. SMP lebih banyak sih, tapi ya 200-100 lah gitu. Ya 200-100 lah gitu. Oke, ngerti, Bu. Kalau dibagi berdua berarti seorang menangani 50 ya. Oke, berarti satu orang 50 tadi ya. Tadi tuh saya pengen ngulik tentang yang jadwal rutin itu berarti dibikin programnya oleh BK-nya atau emang dari kurikulum sekolah udah mau itu dari awal ada gitu? Itu bagaimana keputusan dari itu programnya BK, tapi memang keputusan sih dari kita secondary SMP SMA sebutannya, diprogramkan bahwa setiap hari ada ketemu anak gitu. Jadi seminggu kan dapat tuh 5 anak dari SMP, 5 anak dari SMA gitu. Jadi 10 anak dapatlah per minggu. Nah, terus itu dilakukan rutin setiap hari. Diajak ngobrol aja gitu sehingga kita tahulah ada masalah apa. Lalu kita di awal tahun ajaran kita buka G-Form, Google Form, minta anaknya isi mengenai ya, kondisi anak lah, latar belakang keluarganya, lalu dia hobinya apa, ada masalah apa gitu yang terkait dengan BK ini gitu. Di awal tahun jadi kita
sudah screening nih anak-anak dan kita bisa lihat mungkin ada yang mungkin keluarganya bermasalah dari orang tua atau apa, nah kita sudah screening dari awal gitu. Oke, sangat menarik sih. Berarti sangat terstruktur dan tertata gitu ya Ibu. Udah ada jadwalnya masing-masing gitu ya. Itu nanti dalam bentuk pelaporannya hasil dari sesi konseling itu atau dari hasil G-form di awal tahun ajaran yang disampaikan ke orang tua atau disampaikan ke pihak sekolah itu biasanya dalam bentuk seperti apa Ibu? Atau sebenarnya tidak ada pelaporan yang seperti itu? Itu dokumen internalnya BK, jadi dokumen yang sifatnya rahasia, konfidensial, dipegang oleh BK, jadi hanya BK dan leaders saja yang tahu, leaders dalam arti principal dan VP, vice principal, tapi tentang instalasi principal dan VP kesiswaan, jadi principal dan VP kesiswaan, jadi yang memegang dan tahu isinya. Jadi nanti kalau ada masalah yang perlu dihandle atau ada apa baru dibicarakan di meeting dan di-share gitu. Jadi memang tidak semuanya dibuka sih gitu. Tapi kalau sesama leader dari BK ya info sih dari awal nih anak ini begini, tapi sebatas BK terkait, jadi SMP hanya tahu SMP, SMA tahu SMA, dan di-sharekan ke leader sih gitu di awal tahun. Gitu. Berarti itu dalam bentuk apa ya, mengingat notice berarti ya terhadap kepada leadersnya, nanti actionnya beliau yang menentukan akan seperti apa gitu. V dan VP kita lalu kita diskusikan ya betul penanganannya, ini anak ini mungkin perlu lebih fokus, lebih dibantu. Lalu ada anak yang dia ke sekolah dia nggak mau masuk gitu, setiap pagi diantar ke sekolah lalu dia di mobil dia nggak mau turun gitu, nggak mau sekolah gitu. Hal-hal seperti itu kalau yang seperti itu kita komunikasikan ke homeroomnya atau wali kelasnya gitu, tapi wali kelas hanya tahu spesifik anak kelasnya saja gitu, dan ya sifatnya konfidensial dan intinya dia perlu tahu untuk penanganannya nanti gitu sih. Apakah orang tua dilibatkan dalam proses ini, Bu, atau orang tua hanya tahu kalau di sekolah hanya ada program BK atau konseling tiap minggunya gitu atau tiap berapa kali? Itu seperti apa itu kelibatannya? Kalau di awal tahun ajaran kan kita ada pertemuan orang tua, parents briefing, lalu kita kumpulkan orang tua di auditorium, lalu briefing lah semuanya A sampai Z, jadi akademik kita seperti apa, lalu kita ada kegiatan apa aja dan sebagainya lah ya, termasuk kita info bahwa kita ada bimbingan konseling, jadi kita akan konseling dengan anak, tapi lebih ke mau mengenal anak, bukannya anak dipanggil BK lalu wah saya masalah nih mau dihukum gitu, nggak kayak dipanggil polisi gitu kan kayak gitu. Orang tua diinfokan, tapi detail yang G-form itu sih tidak kita share ke orang tua, yang kita ambil tuh di awal nggak di-share ke orang tua, di-keep di internal sekolah, hanya kalau yang perlu dan kita rasa perlu panggil orang tua itu baru kita juga nggak ditujukan sih formnya, tapi kita panggil orang tua dan kita bicara gitu. Jadi kalau kita karena kita nggak bisa masuk ke dalam juga kan ke keluarga mereka gitu, jadi ya ini gitulah, kita keep internal, hanya dikeluarkan kalau perlu, kita tidak share ke orang tua, bahkan di sekolah aja kita keep seminim mungkin supaya tidak gimana ya, anaknya nggak malu nggak apa gitu ya, seminim mungkin yang perlu saja yang tahu, lalu ke orang tua hanya kalau ada kasus-kasus yang dirasa perlu kita panggil orang tua baru kita panggil, tapi itu pun kita nggak buka sih hasil survei kita gitu. Oke, Bu. Nah, kalau untuk penanganan atau proses konseling itu sendiri berarti BK-nya atau praktisinya itu in-house ya, Ibu? Udah di sekolah. Tapi pernah nggak bekerja sama dengan pihak ketiga di psikolog eksternal mungkin? Dan kalau pernah itu bentuk kerjanya seperti apa?
Kalau psikolog eksternal sih enggak, jadi kita ada yang lulusan psikologi. Nah, itu yang menangani inilah kalau ke siswa kita BK, bimbingan konseling. Kalau ke orang tua kita ada komunitas parenting. Jadi parenting dengan orang tua kita adakan sebulan sekali, sebulan 2 kali seminar-seminar parenting lah gitu. Nah itu ke orang tua. Nah itu isinya orang-orang yang lulusan-lulusan psikologi gitu yang ke parenting dan ke BK ini untuk menangani itu. Kemudian apa tadi? Sorry pertanyaannya. uh, Udah, ke udah orang aman sih mungkin untuk ada pertanyaan itu. jadi ke Kalau orang tua ada kan? kalau untuk kendala dalam penanganan isu Oh, kesehatan mental siswa saat ini itu apa yang dialami atau pernah dialami oleh pihak sekolah? eh, balik ke tadi, sorry, saya ingat, apakah ada pihak ketiga gitu ya. Jadi kita pakai orang sendiri, pihak ketiga itu kalau kita pakai psikolog luar enggak, tapi kita kerjasamanya ke pernah ada yayasan untuk tes minat bakat. Jadi lebih ke itu aja sih. Jadi sektorinya SMP ke SMA mau jurusan dan mau lulus SMA ada minat bakat melihat dia masuk ke jurusan mana. Nah itu kita pakai apa ya? Oh, pakai dari luar lah gitu. Kita pakai luar pihak ketiga yang mengadakan itu. Lalu kalau kita anak bermasalah ya, kalau anak bermasalah kita sebisa mungkin kita tangani sendiri internal, kita ajak bicara anaknya. Kalau perlu panggil orang tua kita panggil orang tua. Kalau perlu lebih lanjut kita ada khusus psikologi itu kepalanya gitu ya. Kita konsul dengan ibu itu gitu ya, satu ibu itu bagian dia bagian HRD tapi dia kepala parenting, pokoknya kepalanya dia lah. Jadi dia yang melakukan konsul tahap tingginya lah gitu ya. Kalau perlu dibantu nah cari ibu itu. Kalau misalkan dirasakan lagi perlu yang lebih ahli lagi, kita sarankan mungkin ke psikolog atau apa di luar. Tapi kita sendiri nggak ada kerjasama, jadi kita hanya rekomen ke anak dan orang tua. Mungkin kita bisa bantu rekomen, mungkin bisa ke sini-sini, tapi itu lebih ke mereka yang cari sendiri gitu, pergi sendiri gitu. Jadi kita hanya input bahwa anak ini rasanya perlu begini, gini. Tapi selanjutnya mereka yang melakukan sendiri. Gitu. Oke, Bu. Nah, kalau untuk kendala sendiri dalam penanganan isu kesehatan mental di sekolah itu yang pernah dialami oleh pihak sekolah seperti apa, Ibu? Kesehatan mental ya, agak serem ya dengernya. Enggak. Sekarang sih lebih ke nggak sampai yang ini ya. Kesehatan. Sekarang sih lebih ke ini sih apa ya anak yang kecanduan main game, misalkan game online, game gadget gitu ya, game online dia yang sampai apa? Hmm, Kayaknya kalau bicara kesehatan mental sih lebih ke situ sih gitu ya. Jadi dia main sampai begadang, sampai tengah malam, sampai pagi terus kayak dia sampai mengganggu sekolah, pagi-pagi ngantuk, di sekolah ngantuk gitu. Lebih ke itu sih nggak sampai yang berat-berat gitu. Kalau kasus-kasus berat sih di sini sih begitu sih syukurnya sih nggak ada gitu. Paling begitu sebatas yaitu main game. Nanti orang tuanya yang datang adu sendiri. Ini anak nih kalau malam main game sampai pagi nggak mau tidur gitu. Eh, itu sih ya kalau masih yang ringan-ringan lah nggak sampai parah. Tapi kita tangani sendiri ya itu karena kita punya jadwal rutin dengan anak biasanya kalau perlu lebih dari itu terus kita panggil anaknya kita ajak bicara si BK-nya dulu. Kalau misalkan dia perlu penanganan lebih, kita kirim ke ahlinya, itu tadi ibu tadi, gitu ya. Lalu ya kalau perlu panggil orang tua, kita panggil orang tua gitu. Tapi kita handle sendirilah sejauh ini gitu. Aman sih, nggak ada kasus-kasus berat yang parah gitu.
Tapi kalau dibuat persentase nih, berapa banyak anak-anak yang mungkin mengalami atau dari pihak sekolah udah mengetahui mereka mengalami sesuatu atau mengalami isu kesehatan mental dibandingkan anak yang tidak atau yang baik-baik saja. Itu perbandingannya ada berapa kira-kira Bu saat ini? Kesehatan mental ini konteksnya gimana Apa nih? aja Ya sih? itu kayak tadi. Bisa dari mungkin dia sulit fokus atau mungkin dia panic attack atau mungkin ada autism, spektrumnya luas, Oh, tapi yang tidak dalam oh, kategori baik-baik saja gitu. oke oke oke. Yang anak ngerti. Jadi kalau kenakalan sih di luar itulah ya berarti ya. Berarti yang model apa ya autis, yang ada yang ADHD kayak gitu ya. Yang kalau di kelas, oh ada sih beberapa ada. Jadi yang kalau di kelas dia ada yang ya pokoknya sendiri terus nggak bisa. Ada sih ada beberapa di kelas. Jadi kalau di persen sih kecil sih yang seperti itu. Jadi dari satu sekolah sih mungkin hmm, yang beneran kelihatan itu sih kayak nggak sampai 10 sih, nggak banyak sih gitu. Di luar anak-anak yang di kelas ribut dan nggak bisa diem dan ganggu-ganggu temannya itu lebih ke kenakalan biasa lah ya. Tapi anak yang bener yang kayak ya autism dan ada yang kayaknya nggak bisa lihat orang gitu kan gitu yang terus nggak banyak sih, nggak sampai 10 lah gitu. Uh, nggak ada, nggak banyak. Nah, biasanya sekolah tahu mereka punya keadaan khusus ini dari awal mereka masuk atau ketika sudah bersekolah, Ibu? Biasanya sih eh, dari awal kalau anak yang ada kayak begini kadang ada orang tua yang merasa gak apa-apa gitu, tapi ada yang memang sudah tahu dan menginfokan ke sekolah gitu. Menginfokan sekolah jadi dari awal kita udah tahu, tapi semua anak yang masuk ke sini biasanya kita udah lihat sih. Jadi kalau kita kan SMP SMA nih, saya di SMP SMA. Dia masih satu sih SMP SMA. Lalu biasanya kalau dari SD kita sudah dapat nih listnya kan, kalau terus dari SD kita dia udah list nama anak-anak ini ada namanya yang di stabilo ini, jadi kita udah ada catatannya gitu. Dia perlu diperhatikan, dia suka ganggu temannya, dia kurang fokus, dia ada sedikit ADHD, dia ada ini bahkan spektrumnya yang tingkat berapa gitu, karena kita kan ada psikolog juga gitu ya. Jadi kalau yang dari SD kita udah ada note-nya pas masuk ke SMP kita. Kalau yang anak luar sebelum masuk kita selain tes masuk, tes tulis, kita ada interview juga gitu. Jadi dia tes tulis, dia lolos, lalu kita panggil dia interview, ketemu dengan BK-nya ikut terlibat dalam interview. Jadi dengan kepala sekolah, dengan BK-nya juga gitu. Dan satu guru, ada kepala sekolah dan dari BK. Jadi BK udah dari awal pas ngobrol udah bisa lihat tuh, terus dia mencatat gitu. Nah, terus kalau yang perlu ditanya dia akan tanya. Kita interview orang tua dan anak, jadi terpisah. Jadi anak kita interview sendiri, ya tanya ngobrol sih gitu. Lalu orang tuanya juga dari situ sih dari awal kita udah bisa kelihatan lah gitu. Karena malah orang Nah, tuanya seperti itu. info. Oh, nah, di beberapa sekolah tuh ada yang interview itu juga jadi tahap penentu untuk mereka diluluskan atau tidak di sekolahnya. Jadi kayak proses di sekolah tuh juga menyaring uh, kalau anak-anak yang mungkin butuh bantuan khusus, sekolahnya langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan anaknya masuk ke sekolah tersebut. Nah, kalau di sekolah ibu sendiri keadaannya seperti apa, Bu? Uh, uh, anak kebutuhan khusus ya. Kita sih tetap sih uh, kita kita terima, kita masukkan dengan catatan. Kemudian kalau seperti di SD ini kelas 1 ini di SD kita gitu ya, ada baru tahun ini, tapi nggak banyak sih ya sebenarnya. Tapi di tahun ini seperti kalau SD kelas 1 ada anak yang nggak bisa diem, dia lagi belajar, ini baru tahun ini masuk.
Terus dia bisa tiba-tiba marah dan dia bisa banting barang dan dia bisa apa gitu, bisa tiba-tiba marah gitu. Masih kecil sih di luar kendali. Dan kalau SD akhirnya dia masukkan satu asisten guru. Jadi pas gurunya ngajar kelas itu ada satu, pokoknya ada pendamping lah asisten guru. Tapi sebenarnya guru itu lebih ke bantu memantau anak ini gitu, karena dia bisa tiba-tiba meledak dan banting barang, lempar barang, takutnya kan kena temannya atau apa. Nah, terus kita untuk anak ini, kelas ini kita masukkan asisten untuk bantuin lah ngawasin. Kalau di SMP SMA anaknya sih sudah lebih besar, kayak sudah lebih bisa lah gitu. Kalau dia ada anak yang gampang nangis, digangguin temennya, terus nangis gitu, anak laki gitu. Terus temennya makin senang nih godain dia gitu. Tapi terus ada anak yang tantrum-tantrum dan marah dan gangguin temennya ada, tapi nggak sampai ekstrim lah gitu. Anak lebih besar malah kayaknya lebih mendingan deh gitu. Gitu sih. Baik Ibu. Ya. Mungkin kami mau menjelaskan tentang proyek kami lebih dalam. Nah, proyek kami ini namanya Five Step dan dia tuh berfokus pada tahap screening kesehatan mental kepada mahasiswa dan siswa SMA. Nanti ini juga melibatkan validasi hasil melalui psikolog ataupun BK dari institusi yang menggunakan aplikasi ini, dan outputnya itu bisa disetelkan atau diaturkan. Kalau untuk si yang udah mengisi ini usernya mahasiswa dan siswa, nanti mereka mendapatkan clarify atau hasil gitu. Setelah ngisi ini kita dapat hasil, oh aku dalam keadaan yang baik-baik saja, atau aku dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, seek for help, atau dalam keadaan yang urgent, sehingga either dia langsung menghubungi pihak BK atau pihak yang berwenang, atau dari institusi tersebut yang menggunakan aplikasi ini langsung mendapat notifikasi urgent, anak ini boleh segera ditangani gitu. Nah, ini tuh dampak dari permasalahan atau apa yang terjadi di kampus kami, yaitu di ITB, ketika ada keadaan-keadaan urgent gitu yang terjadi kepada mahasiswanya. Seringkali kita tahunya itu agak telat gitu pihak kampus. Padahal kalau seandainya diketahui lebih cepat, bisa dibantu gitu penanganannya atau bisa dibersamai gitu anak tersebut. Nah, itulah kenapa kami menciptakan aplikasi ini yang menghubungkan banyak pihak gitu, dari si usernya sendiri, lalu ada psikolognya yang membantu memvalidasi hasilnya juga, lalu pihak kampus atau pihak institusi atau pihak SMA kalau dalam kasus seperti ini gitu, terhadap apa yang terjadi pada penggunanya. Nah, nanti hasilnya berupa zona kayak merah, kuning, hijau, kalau anak tersebut tuh ada di zona mana, lalu action plan dia tuh selanjutnya boleh seperti apa. Dan data ini akan digunakan untuk nanti bisa, kalau ke pihak sekolah atau ke pihak kampus, bisa membantu mengambil keputusan, mendesain environment atau kurikulum sekolahnya itu seperti apa yang cocok gitu. Kalau seandainya aplikasinya di kampus yang udah kami agak kebayang gitu, karena selaku kami mahasiswa juga, kalau ini dilakukan setiap semester, jadi kita tahu gitu semester apa sih di berbagai jurusan ini yang memberatkan atau bisa mempengaruhi keadaan mental pengguna atau mahasiswanya. Nah, kami sedang mengeksplor sejauh apa kami bisa menggunakan aplikasi ini atau mengaplikasikan aplikasi ini kalau seandainya diaplikasikan di SMA atau seandainya di sekolah ibu. Nah, kami butuh pandangan dari ibu terhadap aplikasi ini seperti apa. Gitu. Itu semacam aplikasi ya? Iya, Ibu. Oh, iya. Kalau mendengar sih kayaknya akan sangat membantu nih, karena sekarang ini kan kita kerjanya kan memang masih manual tuh jadinya gitu ya. Mereka diminta isi G-form, anak isi G-form, orang kita pakai G-form jadinya, anak isi G-form, terus orang tua isi, lalu kita merekapnya sih memang masih manual gitu. Jadi kita dapat data tapi kita rekapnya manual. Kalau ada aplikasi ya tentu sangat baik, kita sudah langsung dapat hasil kan, nggak usah direkap lagi secara manual, nanti tiba-tiba oh ini anak yang di zona merah nih yang perlu diperhatikan, ini kuning juga, udah langsung seperti itu gitu ya. Statistiknya apa kayak gitu udah ada. Iya, benar Ibu. Kan sangat membantu tentunya. Oke. Berarti validated ya kalau dari pihak sekolah melihat ini akan bagus gitu kalau diaplikasikan. Tapi ada nggak ya concern dari ibu selaku stakeholder sekolah nih, kalau seandainya aplikasi ini benar diaplikasikan gitu, entah mungkin
kekhawatiran akan kredibilitas hasilnya atau kekhawatiran terhadap kebocoran datanya, ada nggak concern-concern yang mungkin kami bisa aja luput gitu? Karena memang sekarang kayak ya memang belum ada sih, atau mungkin kita yang belum pakai aplikasi seperti itu gitu. Tentu ya sangat bagus kalau ada, akan sangat mengurangi kerjaan manual kita gitu. Concern dari aplikasi ya, kalau guna sangat berguna sih kalau saya merasanya gitu. Concern mungkin datanya, apakah kan itu data besar tuh, jadi semua akan dikumpulkan dalam satu inilah ya file yang besar gitu ya, pengumpulan datanya di situ. Kalau kita sih memang ya masih apa ya, tradisional gitu kan, ada yang di kertas dan ada yang cuman Excel. Ya paling compile data. Kemudian kalau ya masalah data apa kebocoran data, tapi itu sih mungkin bisa di ini akses sampai sejauh ini dikunci untuk prinsipal dan BK saja yang bisa lihat. Lalu ada wali kelas mungkin ya, wali kelas kan mungkin wali kelas sebatas mana dia perlu tahu gitu. Mungkin ada filter-filter yang bisa mengunci siapa yang bisa melihat apa gitu. Kalau model aplikasi gitu sih ya pertama itu sih apakah filenya akan besar atau tidak, tapi mungkin harusnya enggak ya kalau data ini filenya besar atau enggak, lalu yaitu aksesnya siapa yang punya akses, lalu yang ini bayar berbayar gitu bayar berbayar, nah apakah dia mahal atau enggak gitu gitu sih. Kan ada biasanya kalau aplikasi itu kita beli dan berbayar dan ya itulah itu juga pengaruh ke pengambilan keputusan. Mengerti Ibu. Nah, kan tadi kami tahunya udah ada 4 psikolog ya, 2 untuk SMA, 2 untuk SMP gitu. Nah, dalam Ibu, psikolog maaf, BK maksudnya. Iya. Ya, enggak lulusan psikolog yang di BK sih jujurnya gitu. Nah, dalam bayangan Ibu, aplikasi ini tuh bisa kita combine dengan pekerjaan BK saat ini dalam bentuk mungkin bisa mengurangi SDM-nya sehingga pengeluaran menggaji orang bisa dikeluarkan, atau aplikasi ini adalah tambahan untuk membantu BK-nya sekarang. Nah, itu bagaimana Ibu? Melihatnya sih lebih ke tambahan untuk membantu kerjaan BK untuk mengurangi beban mereka, karena mereka sekarang kan ada jadwal one on one dengan anak, belum kalau ada kasus ke apa ini di kelas terjadi apa gitu kan, itu yang di luar jadwal rutin mereka ada jadi dia sibuk dengan keseharian mereka gitu. Terus dia masih harus ngurusin adminnya gitu. Jadi kalau punya aplikasi ini, adminnya sudah sangat terbantu tuh. Jadi dia mengurangi beban admin dia. Jadi dia bisa lebih fokus dengan anak gitu. Satu lagi mungkin ya aplikasinya yang user friendly dan gampang digunakan, nggak ribet dan susah gitu. Yang klik-kliknya tombolnya gampang dan orang biasa dengan gampang bisa pakai gitu, nggak usah diajarin dulu gitu. Ini loh habis ini ke sini, habis ini ke sini gitu. Iya, betul banget Ibu. Nah, kalau terkait tentang bayar membayar gitu ya Ibu. Kalau seandainya sekolah ini kami tawarkan gitu, aplikasi ini ketika sudah jadi, ini tuh kami tawarkannya ke pihak sekolah dulu atau ada pihak pengatur pengelolaan dana, entah itu yayasan atau ke siapa Ibu. Dan pengaturan budget untuk apa ya, topik atau isu kesehatan mental di sekolah seperti apa? Kalau pendanaan nih aplikasi misalkan beli, karena memang di awal tahun kita buat budgetingnya dulu, kita mau beli apa, lokasi ke sini-sini, dan ini baru nih, jujur kita nggak punya kalau budgeting untuk aplikasi ini gitu. Tapi kalau by request sih bisa, biasanya kalau tiba-tiba di berjalannya kita sedang berjalan tiba-tiba ada request budgeting, kalau dirasa perlu dan ini bisa diadakan juga sih gitu, bikin proposal saya perlu ini gitu, bisa juga gitu. Kalau lewat mana nanti ini maksudnya kalau
benar mungkin trial dulu gitu ya. Jadi kalau memang ada aplikasinya, mungkin perlu di trial dulu dengan BK-nya, lalu kita lihat. Jadi mungkin kalau lewat saya nanti saya ajukan ke BK, nih ada aplikasi ini, boleh tolong dicoba dong lihat gitu. Kalau cocok mungkin kita mau beli gitu ya. Biasanya gitu. Jadi trial dulu si usernya trial, lalu nanti tunggu input dari mereka karena mereka yang pakai kan. Lalu input dari mereka, mereka kayak oh boleh bagus, oh ini begini-begini. Lalu terus baru kita diskusikan. Kita rapat dulu biasanya dengan si BK dengan tim leaders nih dari secondary-nya dulu. Kalau fix kita kayak oh boleh kita ambil. Nah, terus kita buat proposal, karena memang di budget kita nggak ada, kita buat proposal, lalu kita ajukan ke yayasan, karena sekolah ini memang di bawah yayasan. Jadi pendanaan juga turunnya dari yayasan. Nah, kita bikin proposal, masukin ke yayasan, kalau yayasan, lalu biasanya yayasan urusannya dengan kepala sekolah nih, nanti kepala sekolah yang maju, lalu bicara dengan yayasan, kalau yayasan oke, oh oke, boleh, lalu dana turun, terus kita beli. Gitu. Baik, berarti alurnya saya konfirmasi, berarti ya kami harus menyediakan trial dulu gitu kepada usernya, baik itu psikolog ataupun anak-anak SMA-nya, lalu ketika udah ada inputan dari mereka dan aplikasinya oke, terbukti bahwa membantu, baru kita ajukan proposal, lalu nanti proposalnya dilanjutkan dari kepala sekolah ke yayasan gitu ya Ibu. Oke. Nah, kalau untuk proposal sendiri, kira-kira fitur apa sih yang mungkin bisa karena untuk propose kan kita harus dari dari saya nih kayaknya, tapi saya mau ganti koneksi takut putus nih. Saya udah ada warning tidak stabil katanya. Ini aman sih Bu. Kecuali dari budgeting kita yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Kalau sesuatu yang baru, tentu kita kan akan request nih ke yayasan dan ya kita perlu validasi dulu gitu. Kita makanya perlu ke user dulu. Oh benar, bagus, sangat menolong. Dan kita perlu bicara ke yayasannya kan. Oh ini begini gunanya untuk gini. Lalu yayasan mempertimbangkanlah kalau dia rasa memang bagus dan perlu, dia akan turunkan dana karena dana tetap. Tapi untuk memajukan proposal itu kita perlu data dan validasi dulu. Perlu nih, penting nih, bagus nih, gitu. Baik, noted Ibu. Nah, kami juga pengen tahu apakah di sekolah tuh atau dari pihak yayasan juga isu kesehatan mental ini ada di prioritas 1 atau di prioritas berapa setelah sesuatu, dan apakah ini menunjang akreditasi atau sesuatu gitu pelaporan untuk value sekolah gitu untuk masyarakat. Saya kalau ganti koneksi dia putus kayak. Dari saya deh. Isu ini sih memang baru belakangan ini nih baru kita beneran fokus ke situ gitu. Jadi memang kasus kalau kayak anak-anak apa yang kayak itu sih memang nggak banyak di tempat kita gitu. Jadi nggak banyak lah sebenarnya. Jadi kalau dulu memang kita nggak terlalu fokus ke sana. Jadi memang kita ada interview anak-anak, lalu lebih ke fokusnya ke kenakalan remaja lah di kelas. Ada anak yang berantem, ada yang pecahin ini, pecahin itu, gitu kan. Lebih ke situ. Tapi makin ke sini, terutama setelah COVID ini, terus kita mulai memperhatikan kayaknya ini mental health mulai jadi terutama itu ya gadget sekarang kan gitu. Anak sangat bebas akses ke gadget sih, lebih fokusnya ke gadget gitu. Jadi kayak mental health nih anaknya mulai menjadi sesuatu yang penting dan perlu jadi perhatian gitu. Jadi recently memang sekolah mulai memperhatikan hal itulah 2-3 tahun terakhir ini sih gitu, mulai memfokuskan ke sana dan lebih kasih prioritas yang besar ke arah sana sih gitu. Dan interview anak one on one itu juga dulu mungkin berapa lama sekali, 1 semester sekali gitu. Sekarang dibuat lebih intens gitu, biar lebih kenal sama anaknya. Mungkin saya mau nanya juga, Bu. Sebenarnya kan kalau di kampus sendiri itu terkait akreditasi kampus sendiri
itu dia butuh melaporkan terkait kesejahteraan mahasiswanya. Nah, kesejahteraan mahasiswa itu lingkupnya termasuk ke lingkupnya dengan kesehatan mental dari mahasiswanya gitu, Bu. Jadi kami untuk pengembangannya sekarang ini kira-kira pelaporannya itu bisa digunakan buat akreditasi kampus gitu, Bu. Nah, kira-kira kalau di SMA apakah hal yang sama berlaku, Bu? Di pas akreditasi memang ada ditanya sih dari lingkup BK ya. Jadi BK apa yang dilakukan, tapi lebih ke sepertinya fokusnya ke itu pembulian, bully apa bahasa Indonesia apa? Pokoknya bully lah ya, bully. Lebih fokus ke bully yang ditanya dalam akreditasi gitu ya SMA, pembulian, lalu narkoba, lalu penanganan narkoba seperti apa, penanganan membuli seperti apa, lalu itu apakah di sekolah ada, tapi itu internal kali, pendidikan seks gitu, maksudnya diajarkan gitu. Tapi lebih ke bully sama narkoba deh. Kalau kesehatan mental kayaknya enggak ya. Dan terus dia tanyalah apakah ada bimbingan konseling dan apa yang dilakukan seperti itu. Narkoba sama Bu. itu sih pembulian lebih difokuskan. Kalau dari segi fitur aplikasinya, Ibu mengharapkan ada fitur apa aja sih dalam aplikasi ini? Mungkin dari bayang-bayang atau dari imajinasi Ibu kalau seandainya ini diimplementasikan gitu. Yang ada di situ ya, bisa melihat apa ya, pertama dari anaknya sendiri, apakah dia habitnya seperti apa gitu. Kalau kayak tadi gaming, apakah mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya lah ya. Jadi habit apa dia seperti apa, lalu kedua fokusnya apakah itu dia bisa fokus atau enggak dalam pelajaran. Tapi saya nggak tahu mengukurnya, mungkin susah gitu ya. Tapi penting untuk kita tahu keseharian dia di rumah, lalu biasanya background rumahnya. Ini anak SMA ya, kalau ke kampus sih beda lagi mungkin gitu. Tapi buat kita background rumah tangga penting buat si anak, karena itu sangat mempengaruhi. Biasanya kita yang keluarganya bermasalah, beda tuh anaknya di kelas gitu ya. Yang orang tuanya sudah pisah, ada masalah gitu, dia di kelas dia beda gitu. Nah, saya mungkin background terlepas dari gimana cara ngambil datanya ya, jadi perlu tahu background keluarga gitu, apakah orang tuanya bagaimana, lalu dianya sendiri keseharian di rumahnya seperti apa gitu. Ada anak yang penuh dengan les-lesan gitu ya, ada anak yang enggak bebas gitu, dan ya gitulah keseharian dia di rumah. Lalu bagaimana dia fokus terhadap pelajaran gitu, fokus terhadap pelajaran, apakah dia bisa fokus atau enggak, apakah dia bisa mengerti dengan cepat atau enggak gitu. Itu sih bisa dideteksi dari dalam kelas sih memang pas pembelajaran gitu. Tapi bagus kalau jadi kayak kita apa ya psikotes gitulah yang mungkin jadi larinya ya. Kemudian apakah dia dalam sosialisasi dengan teman-temannya gitu, bagaimana dia sosialisasinya, apakah dia yang cenderung pendiam dan tidak suka berteman gitu, ataukah dia yang aktif dan senang berteman gitu, kayak gitu, itu sih. Itu berarti kalau dari segi anak-anaknya atau mungkin dari psikolog yang nanti juga ikut psikolog ataupun BK yang juga ikut menentukan pertanyaannya cocoknya apa gitu kalau di sekolah Ibu. Nah, tapi kalau dari POV stakeholder, Ibu mengharapkan fitur aplikasi yang muncul kepada Ibu atau mungkin kepala sekolah gitu yang juga mau mengakses aplikasi ini, itu seperti apa Ibu kebutuhannya? Kalau saya sih ya itu tadi yang katanya bisa dengan aplikasi ini udah langsung dapat konklusinya gitu. Jadi nggak ke satu-satunya lagi, tapi aplikasi yang bisa merangkum semua. Jadi dari data yang dikumpulkan, saya mau yang tadi tuh A, B, C, D, E gitu ya. Jadi semua sudah terangkum dalam satu laporan yang begitu baca, saya udah dapat gambaran nih, oh anak ini seperti ini gitu. Kayak tadi yang katakan ya saya ini
bisa langsung kasih lihat nih anak lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu. Jadi kita bisa dengan cepat melihat anak, oh ini lampu merah, ayo kita ini bagaimana. Bahkan kalau lebih bagus lagi, nah itu tadi ada saran-sarannya. Oh kalau yang lampu merah perlu ini gitu, ada lanjutannya. Tapi itu sebenarnya kerjaan BK ya, ya. Jadi lampu merah perlu ditindaklanjuti seperti ini, kuning seperti ini gitu. Jadi dia memangkas step kerja kita dan kita langsung dapat hasil gitu, langsung dari situ udah enak lah dengan gampang. Langsung tinggal, oh kita ini kumpulin data langsung keluar langsung. Jadi kita bisa langsung meeting tanpa tunggu masih diolah datanya belum selesai. Gitu sih. Endingnya lah. Sangat kami note ya terhadap semua fitur tadi. Mungkin kami udah di penghujung agenda kita wawancara. Ada nggak ya Ibu saran atau kritik atau mungkin masukan untuk kami ke depannya dalam pengembangan aplikasi ini? Ini sedang menggarap aplikasi itu ya. Nantinya mau ini ya. Ya itu aja sih kalau dari stakeholder. Kalau mewakili yayasan kan kalau ini berbayar gitu ya, berbayar ya pastinya. Ya kalau dari saya kita ya tentu ya mengembangkan ya berbayar ya. Kalau dari yayasan dia berbayar, tentu dia mengharapkan sesuatu yang saya kan beli gitu ya. Jadi saya beli tentu mau beli barang bagus gitu kan. Jadi tentu mau yang ya aplikasinya yang bagus, dan bagusnya dalam hal mana tentu yang menunjang, yang pastinya kalau ini kan untuk ke BK tentu yang menunjang si BK ini gitu. Si BK kalau yang saya lihat dia memangkas kerjaan dia, jadi kadang ini belum dikerjain masih sibuk ini gitu kan. Jadi itu kerjain datanya juga lama gitu. Jadi dia kalau bisa cepat langsung itu. Jadi memang dari yayasan dia keluar uang, lalu maunya yang mempercepat proses. Itu pertama poin yang saya lihat sih, dia mempercepat proses. Lalu kedua tentu tampilan hasilnya yang bagus dan gampang, dan kalau saya sebagai yayasan mana laporannya gitu, begitu saya lihat ya kayak tadi saya lihat, saya udah langsung bisa lihat oh ini yang dengan gampang. Jadi dari sekian data diolah menjadi hasil yang gampang, friendly, dan bisa dibaca semua orang dari atas yayasan sampai ke BK. Dan untuk BK yaitu dia sudah pengelompokan dan langkah konkretnya lebih bagus gitu ya, langkah konkret ini bagaimana. Setiap sekolah sih memang mungkin beda, tapi bisa ada saran nih anak golongan ini sebaiknya bagaimana gitu. Hasilnya yang friendly dan gampang dibaca lah. Yang kalau saya baca, saya nggak harus tanya, ini apa maksudnya ya? Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Dari kami sudah terjawab semua jawabannya, sudah sangat clear juga positioning dari sekolah Ibu seperti apa. Jadi sangat membantu kami untuk develop aplikasinya tadi. Dan juga menjadi masukan kami untuk mempersiapkan apa aja gitu kalau mau mempropose ini ke pihak sekolah Ibu gitu. Nanti insya Allah kami bisa bicarakan ke project manager kami atau ke dosen yang menjadi atasan di atas kami gitu. Mungkin kita bisa sama lebih lanjut gitu sama sekolah Ibu kalau emang mau aplikasi ini dilaunchingkan gitu ya Ibu. Nanti boleh nggak kami hubungi lagi kalau ada pertanyaan lebih lanjut gitu? Boleh. Ini aplikasinya sudah selesai, sedang proses hampir mendekati. Sebenarnya masih tahap pengembangan, tapi ini tuh kalau di Google sendiri sedang digunakan, tapi masih cuma untuk kita doang. Kami pengen aplikasi ini tuh kan mungkin udah canggih ya teknologinya, pengen bisa diduplikasikan dan dipakai atau dimanfaatkan oleh institusi lain juga gitu. Jadi ini lagi tahap menyesuaikan juga kebutuhan institusi lain seperti apa gitu. Oke. Mungkin sebagai tambahan Bu, sekarang mungkin di tahap sekarang itu dia belum bentuk aplikasi, tapi dia udah ada bentuk websitenya sendiri. Itu screeningnya tuh dilakukan dengan ada 4 cara, 3 atau 4? Ada 4 cara. Jadi pertama mungkin dari pertanyaan berupa pertanyaan semacam pilihan ganda atau skala Likert gitu Bu.
Kemudian yang kedua itu dia berdasarkan cerita narasinya. Kemudian yang keempat itu dia berdasarkan gambar jika dia pengen menggambar gitu. Kemudian yang keempat itu berdasarkan bisa pakai voice note Bu. Jadi kayak memasuki suara gitu Bu. 4 sekarang. Jadi sekarang itu masih tahap website Bu, belum aplikasi. Tapi mungkin di waktu launchingnya tuh mungkin di akhir Desember Bu. Oh, oke. Waktu dekat Kebetulan dong. iya Bu. Ini kebetulan karena Ibu juga udah bersedia untuk kami wawancara. Mungkin kalau kira-kira ketika aplikasinya sudah bisa launching, kira-kira sekolah Ibu bersedia nggak buat menerima trialnya gitu? Boleh, tentu boleh. Nanti saya bawa ke BK, mungkin saya ajak mereka juga ikut, boleh, tentu Baik, boleh. Bu. Nanti baru kita lihat mereka bagaimana. Ya. Tapi bagus untuk bagian itu sih yang enak mengisi dan cerita gitu ya. Iya, Kalau Bu. semuanya PG sebenarnya kayak kita menuntun mereka dengan jawaban Untuk gitu kan. jawab, iya. Kalau mengisi sendiri lalu ada menggambar segala ya. Itu kayak psikotes jadinya ya tariknya. Iya, Ibu. Iya, ya bagus. Dan di aplikasinya sendiri itu juga dia buat interface-nya tadi Ibu bilang kan tadi kayak tampilannya itu dibuat semenarik mungkin, jadi kayak lebih ramah gitu buat yang ngisinya gitu, supaya kayak yang ngisinya tuh nggak kayak ujian gitu. Jadi kita masukin juga unsur-unsur seninya, makanya kita kerjasama sama Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB, FSRD ITB. Kita kerjasamanya buat ngedesain antar mukanya supaya itu dia lebih ramah. Jadi yang ngisi tuh nggak ada kayak tekanan segala macam gitu. Betul. Terutama anak ini nih, anak SMP SMA. Kalau anak kuliah mungkin sudah besar ya. Kalau anak SMP SMA harus dibuat menarik yang dia kayak seru ya isinya gitu. Seru, Kalau nggak dia isinya asal-asalan nanti. Iya. Iya sih, benar-benar. Terima kasih Bu sekali lagi. Masih banyak atas waktunya. Jawabannya juga. Semoga kita doain sih sama Ibu, semoga dilancarkan untuk pengembangan aplikasinya sampai selesai launching nanti. Amin. Terima kasih ya, Bu. Boleh lancar dan sukses, boleh nanti ya. Ya, oke. Udah ya, sudah selesai. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Semoga membantu. Iya, sangat membantu Bu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, saya close ya. Ya Bu. Aduh, jam 1 lagi. Jam 1 ke jam 12? Jam 1.